orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat beda. Kalau orang yang mendirikan sholat karena dia butuh, Yuk. Jadi bagian dari dakwah kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadir usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام من لم يدع قول الزور فلا صيام له. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan umur yang telah diberikan oleh Allah, masih bisa kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, masih bisa kita gunakan untuk bertafakkur, bertasbih, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak manusia yang diberikan nikmat oleh Allah justru jauh dari Allah, lebih menjadikan nafsunya sebagai Tuhan ketimbang Allah. Maka untuk itulah ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah yang memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, wajib hukumnya kita menjadikan Allah itu sebagai sembahan. Wajib runduk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa kita katakan bahwa ada yang lain yang memberikan nikmat kepada kita kecuali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan nikmat seperti Allah. Maka untuk itu ikhwatu iman, nanti di yaumil akhir Allah akan minta pertanggungjawabannya dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada amanat Allah dalam diri kita. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada perut, semuanya Allah akan tanya. Bagaimana kita menggunakan untuk sampai kepada menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala hanyalah mata kesenangan yang sementara. Kalau orang beriman menjadikan dunia ini tempat bercocok tanam, sehingga melahirkan nilai-nilai amal soleh yang nanti bisa dipetik di yaumil akhir. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat sebaik-baik tempat karena tidak ada akhirat. Maka Allah ingatkan kepada mereka ikhwati iman, bahkan kepada kita yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Al-Quran yang pernah juga saya sampaikan kepada para hadirin di majelis yang mulia ini, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah mau nggak kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang merugi amal soleh?
Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun kemarin sama saja? Atau Ramadan tahun ini ternyata lebih buruk daripada Ramadan tahun lalu? Yang kalau kita buka dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, belum mengutarakan satu hadis yang dimana kata Rasulullah, ciri orang yang rabi, orang yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ciri orang yang makbumun, orang yang merugi itu yang sama. Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan sekarang sama. Jumat kemarin dengan Jumat sekarang sama. Selasa kemarin dengan Selasa sekarang sama. Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah, ada orang yang mal'un, terlaknat. Hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin. Makanya Allah ingatkan, bil aksarina a'mal, orang yang merugi dalam beramal. Dia salat tapi salat tidak diterima. Dia saum tapi saumnya tidak diterima. Dia zikir tidak diterima. Dia berdoa tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah. Maka jawaban Allah dalam surat Al-Kahfi itu di ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka adalah orang-orang yang tersesat dengan kehidupan di dunia, wa yahsabuna annahum sunnah, dan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Salat mereka sudah bagus, saum mereka sudah bagus. Ternyata sama antara saum kemarin dengan saum sekarang, salat kemarin dengan salat sekarang. Apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Saum kemarin tidur, sekarang juga tidur. Saum kemarin itu hanya 10 awal, saum ini juga malah justru cuma 9 awal. Justru semakin kesana iman kita semakin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati, maka sebelum datangnya bulan Ramadan, ikhwati iman, izinkan saya memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita masuk bulan Ramadan ini menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang didoakan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Para ulama mendefinisikan takwa itu, semua orang di sini juga tahu kemungkinan. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita kadang-kadang melaksanakan salat tapi juga maksiat. Kadang-kadang kita baca Al-Quran tapi kita juga senang mencela orang lain, menghina orang lain. Kita kadang menasihati orang agar menjadi orang yang lebih baik. Ternyata kita sendiri justru tukang ghibah dalam hidup. Apakah menjadi bertakwa? Tidak tentunya, ikhwati. Karena orang yang bertakwa, selain dia menjalankan perintah Allah, dia juga meninggalkan segala maksiat, menceburkan diri, mensibuk dirinya dengan iman kepada Allah, menjadikan benar-benar perintah Allah itu patut dijalankan, yakin dengan salat, maka dia khusyuk di dalam salatnya, tumaknina di dalam salatnya. Ada orang yang kalau salat itu kadang-kadang sebatas salat saja, yang penting salat, sehingga akhirnya tatkala setelah salam dia langsung pergi. Jangankan pas waktu salam, lagi sholat saja yang dipikirannya bukan Allah, yang dipikirannya adalah bagaimana sholat ini cepat selesai, kemudian saya bisa menyelesaikan tugas dunia. Ikhwati iman, manakah yang lebih banyak perintah ibadah dengan nikmat Allah kepada kita? Manakah yang lebih banyak perintah ibadah kepada Allah dengan nikmat? Kalau bicara tentang hal itu, lebih banyak nikmat, ikhwati iman, lebih banyak nikmat. Waktu luang yang diberikan oleh Allah banyak, tapi kita isi dengan maksiat. Zaman sekarang zaman modern. Kalau kita baca dalam hadis Muslim itu, ciri-ciri zaman itu sudah mau berakhir adalah asar sudah tidak lagi perlu didatangi,
tinggal calling dari rumah kita bisa sudah beli yang namanya makanan, yang namanya minuman, yang namanya baju, yang namanya mobil, yang namanya motor. Tidak perlu ada silaturahmi lagi. Kemudian pelacuran di mana-mana, kemudian perjudian di mana-mana, kemudian perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Pandang ikhwatu iman, bukankah sekarang seperti itu? Silaturahmi sudah tidak ada lagi. Jangankan di jalan ikhwatu iman, di rumah antara bapak, ibu, anak, kalau sudah pegang HP tidak akan ada omongan nasihat menasihati, tidak ada, semua nonsen, semua berpaku dengan HP-nya, mobile-nya. Bagaimana akan menjadi orang bertakwa? Setiap bulan Ramadan juga kalau kita mau buka puasa, yang ditunggu adalah azan maghrib. Tidak sampai kita pada pikiran untuk berdoa mohon kepada Allah. Yang dipikirkan bagaimana isi daripada buka puasa, bagaimana lontongnya, bagaimana sirupnya, bagaimana es teh manisnya, yang nanti belum tentu itu barang kita minum semua, kita makan semua. Bukannya takwa yang didapat, tapi kita malah menjadi saudaranya setan. Kok bisa jadi saudaranya setan? Makanan yang kita beli, minuman yang kita beli, dua hal yang akan terjadi. Pertama, kalaupun kita memakannya, kita akan begah, sholat kita jadi malas-malasan. Lihat di dalam surat An-Nisa, ciri orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala mudzabdabina baina dzalik. Ciri orang munafik itu kalau diri sholat malas-malasan, ogah-ogahan. Kalau sudah malas-malasan, kalau sudah ogah-ogahan, maka timbul yang namanya tidak konsisten dalam doa, tidak konsisten dalam ruku, dalam sujudnya. Nabi menyuruh kita itu untuk i'tidal, fa'tadilu iman. Kalau i'tidal benar-benar iman berdiri. Kalau sujud itmi'nan, benar-benar tumaknina. Bahkan dalam hadis dikatakan dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya tatkala sujud. Tapi ketika kita sudah tidak mikir lagi tentang itu, sujud cuma nyentuh jidat aja sama lantai, selesai. Doa pun tidak kita lantunkan, mohon kepada Allah pun tidak kita lantunkan, karena kita sudah menjadikan Allah itu nomor dua, dunia nomor satu. Padahal kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, Pak. Kita sering makan, Pak, kadang-kadang makan yang manis itu sampai banyak banget, 2-3 tahun kemudian diabetes. Baru kemudian kita bilang ini gara-gara makan gula. Yang nyuruh makan gula siapa? Ketika kita makan sampai kenyang, begah, tidak bisa berdiri lagi, ini gara-gara makan ini, makan itu. Yang nyuruh makan siapa? Nabi ngajarin kepada kita makan itu jangan sampai kenyang, berhentilah sebelum kenyang, makan selagi lapar. Kita tidak, hajar terus. Nasi sudah dimakan, ada lagi lontong dimakan, ada lagi somai dimakan, sehingga ketika kita membaca Al-Quran isinya ngantuk. Buka puasa makannya banyak, sahur juga makannya banyak. Sahurnya kita juga sama, kata Nabi, sahur itu di akhir. Kita sahurnya jam 3, kita sahurnya jam 4, padahal subuh 4:30, kita sahur jam 4, keroncongan sudah mulai ada di perut, sehingga asam lambung naik dan kepinginnya tidur, tidak lagi diisi dengan baca Quran, akhirnya pada tidur tatkala sahur. Lalu kemudian pada bilang, naumus shaimi ibadatun ustaz, tidurnya orang yang sahur itu ibadah. Padahal hadis ini kan hadis maudhu, palsu. Hadis ini hadis maudhu, palsu. Orang yang sahur itu mesti diisi dengan ibadah. Oh, para ulama dulu kalau pagi itu tidur, Ustaz. Betul, memang ada sejarahnya. Para ulama dulu tidur, ngantuk, benar-benar ngantuk, karena malamnya diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan ibadah. Setelah tarawih baca Quran. Kita setelah tarawih itu nonton bola.
Setelah tarawih ngobrol, main Mobile Legend, main Free Fire, kita marah. Tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian paginya naumusol ini ibadah tuh di mana? Kalau kita lagi saum, Pak, lalu tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan doa, terus apa isi saum itu? Sama seperti ember, sama seperti baskom, Pak. Ini baskom tempat air, cuman disimpan doang, itu baskom, itu ember. Bapak nggak isi air, kira-kira masih kosong nggak tuh ember? Yang isi aja masih kosong, Pak, karena bolong sana sini. Kenapa bolong? Kalau dia bangun baca Quran, keluar rumah lihat maksiat, mulai kurang lagi pahala. Ketemu anak ngeyel, ngomong jorok. Yang melakukan saum saja lalu kemudian isi dengan ibadah, masih ada bolong-bolongnya, itu pahala tidak sempurna. Apalagi kalau yang diisinya dengan tidur. Ada yang bilang katanya kalau lagi saum itu mustajab doanya. Betul, hadis Nabi mengatakan demikian. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan disimpan oleh Allah di tengah-tengah, Pak, tentang saum. 183, 184, 185, 186 itu tidak ada hubungannya dengan saum, Pak. Yang ada hubungannya dengan saum itu 187. Kenapa Allah memasukkan 186 ini di dalam ayat tentang saum, Pak, tengah-tengah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena paling dekat dengan hamba ketika kita saum, ada rasa paling dekat dengan Allah. Tapi kita pakai, Pak, tidak pakai doa, tidur. Lalu bilangnya Allah nggak ijabah sholat saya, Allah nggak ijabah doa saya, Allah nggak ijabah saum saya. Lah selama saum Anda tidak berdoa, Anda tidak sholat dengan benar, Anda tidak berzikir dengan benar, bagaimana saumnya diterima? Nah, iwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 183 di akhir ayat itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Kalau kita kembalikan ke surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga dan keempat, kita akan menemukan bahwa la'allakum tattaqun itu sama dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu banyak, Pak. Allah gaib, malaikat gaib, jin gaib, iblis setan gaib, surga gaib, neraka gaib, Pak. Tetapi beda antara iman kepada yang lain dengan iman kepada Allah. Bukan cuma kita yakin adanya Allah, tapi kita mesti yakin dengan perintah Allah, mesti menjalankannya. Beda dengan setan, Pak. Kita cuma tahu benar setan itu ada, sampai Allah menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepada syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Tapi dalam pengamalan kehidupan kita, iman, lebih takut kepada setan ketimbang kepada Allah. Kita lebih takut dengan dunia ketimbang kepada Allah. Padahal dunia yang menciptakannya Allah, setan yang menciptakannya Allah. Ikhwat iman, kolor hijau, wewe gombel, sinder bolong hanya ada di TV. Setahu saya tidak pernah ada yang namanya wewe gombel bunuh orang, bawa golok terus matiin orang. Setahu saya yang namanya kolor hijau tidak ada dia datang cekik orang, matiin orang. Tapi banyak dari masyarakat kita dengan mitos yang seperti ini membuat mereka naik bulu kuduknya. Ketika disebut di sana ada wewe gombel, di sana ada nenek gayung, di sana ada Nyiro Kidul, di sana ada ini, di sana ada situ, setan semua disebut, merinding. Tapi ketika disebut nama Allah tidak ada yang merinding. Ketika disebut hukuman bagi orang yang berbuat dosa itu di neraka, tidak ada yang bergetar, tidak ada yang takut. Kalau kita buka di Al-Quran surat Al-Anfal, maka Allah nyebutin
Yang namanya orang beriman itu seperti apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini baca Quran kita, wajilat enggak qulubuhumnya? Zikir kita, salat kita, doa kita wajilat enggak? Saya yakin waktu iman, wajilatnya kita itu ketika ketemu dengan setan, ketika ketemu wanita cantik yang telanjang, tidak akan pernah matanya ditutup. Kalau Allah bilang godul basor, tundukkan pandangan, lihat wanita telanjang matanya melotot. Tapi giliran lihat Al-Quran, dibuka Al-Quran, tidak ada yang mata melotot, malah pengennya tidur. Itu kenyataannya waktu iman yang dirahmati Allah. Lihat orang yang telanjang, perempuan telanjang, maksiat, bikin dosa, mata ini jadi saksi yaumil akhir. Nanti akan ditanya apa gunanya, bukan lihat Al-Quran. Maka mata ngomong, ya Allah saya dipakai buat lihat maksiat, jadilah kita jadi ahli neraka. Tapi ketika kita gunakan mata kita lihat Al-Quran, membaca Al-Quran, Masya Allah, mata akan bersaksi di yaumil akhir, ya Allah saya digunakan untuk melihat ayat-ayatmu. Mana yang lebih menyelamatkan? Mana yang lebih menyelamatkan? Mana yang lebih berfaedah? Mana yang lebih bermanfaat buat kita di yaumil akhir? Kenapa kita milih yang tidak ada manfaatnya? Kenapa kita mengambil sesuatu yang merusak iman kita? Al-Quran menyebutkan demikian, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatum zadatum imana. Kita bukan zadatum imana kalau dibacakan ayat Al-Quran, malah justru ditutup Al-Quran, yang didengar lagu semua. 5-6 lagu tidak akan pernah dimatikan itu tape recorder. Tapi giliran Al-Quran, cukup, kagak enak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Matinya pingin masuk surga, tapi mendengarkan ayat-ayat yang membuat kita masuk surga, kenapa kita nggak mau? Melihat ayat-ayat yang membuat kita menjadi orang yang bersih, dosa dihapuskan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita nggak mau. Tapi justru melihat yang bikin kita jadi berdosa, kok mau? Ini waktu iman yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, kalau benar kita ini beriman kepada Allah, maka jadikan saum besok adalah saum yang benar-benar saum, yang diisi tidak hanya di awal tapi sampai akhir. Yang bukan cuma saum, tapi dia juga sholat tarawehnya. Sholat tarawehnya nggak cuma 10 malam, 10 2, 10 3 itu sampai pada itikafnya juga. Kenapa? Itu ciri orang yang beriman. Itu ciri orang beriman. Yang kedua, ayat itu menyebutkan alladzina yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu mendirikan sholat, Pak. Bukan cuma mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat beda. Kalau orang yang mendirikan sholat karena dia butuh, maka dia mendirikannya seperti rumah. Rumah didirikan karena dia butuh, gak kepingin kepanasan, gak kepingin kehujanan, maka dia berdiri. Ketika mendirikan hujan tidak main-main, mendirikan rumah tidak main-main. Temboknya harus kuat, besinya 10, kalau bisa ulir, kalau bisa buat 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Kokoh Pak, itu rumah Pak. Walaupun nanti anak menikah, semua keluar, tinggal suami sama istri di rumah, tapi kita bangun rumah kokoh, kita bangun rumah cantik, dicat dengan api. Itu namanya orang mendirikan rumah. Allah menggunakan kalimat wa aqimus shalah, dirikan salat. Pak, kalau rumah dibikin bagus berdirinya, kenapa salat nggak dibikin bagus? Kenapa nggak dibikin indah salat, Pak? Apa yang indahnya? Cuman 2, Pak, khusyuknya dan tumakninah. Bergerak bersama di dalam salat, khusyuk dan tumakninah. Bahkan sampai Nabi mengatakan, idza sholahat sholatuhu sholah, wa idza fasadat sholatuhu fasadat kullu. Kalau baik sholatnya baik semua, kalau buruk sholatnya buruk semua. Kenapa? Di dalam sholat kita diajarkan adab. Adab dengan siapa? Adab dengan Allah. Saya kalau ketemu dengan pimpinan saya, itu pastinya tuh diam, Pak, nggak berani minta pulang duluan. Para hadirin di sini, kalau diundang ketemu dengan Presiden Prabowo,
Saya yakin Pak gak kepingin pulang Pak, diam dulu Pak. Mau ngomong pulang kagak jadi Pak, diam. Kenapa? Ini presiden. Tapi giliran ketemu dengan Allah, sampai sholat pun kita berani buru-buru. Padahal Allah yang memberikan nikmat. Prabowo tidak pernah memberikan nikmat. Dia diangkat jadi presiden Pak, Prabowo diangkat Pak, sedangkan Allah tidak diangkat. Siapa yang angkat Allah? Nggak ada Pak. Prabowo tidak pernah ngasih nikmat ke kita Pak. Dia hanya mengolah semuanya itu Pak, yang sudah ada diberikan oleh Allah Pak. Ikhwat iman, kenapa lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah? Saya tidak menyuruh untuk demonstrasi terus kemudian perang, enggak. Saya hanya menyuruh supaya kita lebih takutlah kepada Allah, untuk menjadi orang yang jujur, amanah, adil. Sholat itu perintah Allah. Kenapa kita nggak indahkan sholat? Yang ketiga, ikhwat iman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita infakkan, hendaklah kita belanjakan. Ikhwat iman, istri dan anak kita, kalau kita buka di Al-Quran, fitnah, ujian cobaan. Yang namanya ujian cobaan Pak, pasti akan kena buat kita Pak, di dunia maupun di akhirat. Mau selamat, gunakan hartamu yang ada, tutupkanlah aurat istrimu, tutupkanlah aurat anak perempuan, maka niscaya engkau sebagai suaminya akan ditolong oleh Allah di yaumil akhir. Jangan sampai Allah nanya sama istri kita, jangan sampai Allah nanya sama anak kita, ternyata harta yang kita cari tidak digunakan untuk kemaslahatan keluarga, tidak menggunakan kesemasan untuk agama, sehingga akhirnya kita ditumpukan ke dalam neraka gara-gara harta tersebut. Maka untuk itu waktu iman, mari kita perbaiki diri, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari kemarin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.